Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mendefinisikan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Megati yang sudah kita yakini dan sudah kita sepakati akan kita terapkan secara bersama-sama. Langsung saja kita mulai, Bapak Ibu. Nah, mari kita di sini akan berkolaborasi serta saling mendukung dan berdiskusi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan perilaku, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran dari pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara? Masih ada yang ingat? Ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak. Nah, ini tujuannya apa? Agar anak itu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada 3 faktor yang menuntun, yaitu yang pertama tentang murid itu sendiri, dari sekolah dan dari guru. Kalau dari murid atau siswa kita, di sini adalah kita harapkan dia mampu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya adalah apa yang sudah dimiliki oleh anak, entah itu minat, bakat, dan potensinya, itu tidak bisa kita rubah. Yang kedua adalah kodrat zamannya. Kodrat zaman itu kita harapkan peserta didik kita mempunyai pengetahuan dan wawasan yang berbasis dengan teknologi yang semakin berkembang dengan besar. Nah, di sini kita sebagai guru harus mampu mengkolaborasikan dalam menuntut kodrat alam dan kodrat zaman itu, agar kita karakter murid kita tidak lepas dari pengaruh luar dari kodrat zaman itu. Perlu kita tanamkan yang namanya profil belajar Pancasila. Ini yang selalu kita implementasikan nanti di dalam kelas, di dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya pada faktor sekolah, di sini tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan. Budaya-budaya yang ada di lingkungan kita ini perlu kita tarik, perlu kita jadikan suatu sumber belajar. Misalnya yang sederhana, kita di lingkungan kita ini ada biasanya budaya ngayah. Nah, ngayah ini bagaimana kita nilai positifnya ini kita implementasikan di sekolah. Bagaimana konsep ngayah, gotong royong. Di sana ada nilai-nilai kebajikan. Mereka akan saling peduli, saling menghormati satu sama lain, dan saling bekerja sama. Benih-benih nilai kebudayaan positif inilah yang perlu kita tanamkan di sekolah kita nanti. Yang terakhir itu faktor guru. Nah, di sini peran kita bagaimana kita mampu menuntun murid sesuai kodratnya. Ibaratnya tentang tumbuhan, kita tidak akan bisa merubah padi menjadi pisang. Kita sudah mencari kodratnya. Begitu juga maksudnya perumpamaan itu, bagaimana kita mengelola padi itu agar tumbuh menjadi benar-benar padi yang seutuhnya, tumbuh berkembang dengan baik. Bagaimana cara treatment yang kita berikan? Kalau tumbuhan kita memberikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhannya, memberikan air yang secukupnya. Begitu juga kita di dalam pendidikan, bagaimana kita memberikan suatu pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Itu yang artinya menuntut murid sesuai kodratnya. Artinya kita tidak perlu memaksakan siswa itu untuk senang terhadap sesuatu materi. Kalau memang siswa itu
tidak tertarik pada materi tertentu, pasti siswa akan memiliki ketertarikan kepada hal yang lain. Tapi sebelumnya kita harus mencari penyebab ketidaktertarikannya. Apakah karena dari kita sendiri tidak menarik dalam menyampaikan materi, apa mungkin memang dari dasar siswanya yang tidak tertarik, sehingga kita nanti bisa memberikan treatment atau tindakan yang tepat kepada siswa ini. Begitu Pak Ibu. Untuk itu kita lanjutkan. Nah, ini ada perubahan paradigma, yaitu di sini perlu kita melakukan pembiasaan positif di sekolah. Kita sebagai guru, sebagai garda terdepan harus mampu memberikan contoh kebiasaan positif itu, nilai-nilai kebajikan universalnya itu perlu kita berikan contoh kepada siswa. Di mana kita saling peduli satu sama lain, saling bekerja sama, saling menghormati, itu akan berdampak positif kepada siswa kita. Tidak perlu kita memaksa anak itu melakukan nilai-nilai positif. Kalau kita memaksa sesuai dengan peraturan, itu hasilnya tidak akan konsisten. Kita harus melakukan pembiasaan agar kebiasaan positif itu memang tumbuh dari dalam diri siswa dan memang sudah menjadi kebiasaan tanpa perlu adanya paksaan. Nah, budaya positif itu tentunya terkait dengan disiplin. Coba Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin yang sudah Bapak Ibu ketahui. Pastinya disiplin itu sangat terkait dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Begitu ya Bapak Ibu, yang selama ini kita ketahui, yang kita alami. Disiplin itu identik dengan waktu, biasanya tata tertib, kepatuhan. Karena hal itu, kita melakukan disiplin itu bukan dari dalam diri kita. Motivasinya bukan dari dalam diri kita jadinya. Entah Bapak Ibu takut kepada atasan, entah Bapak Ibu ingin mendapat pujian atau penghargaan, itu yang akan terjadi jika disiplin itu kita identikan dengan suatu paksaan. Karena kita harus menaati tata tertib. Itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kita menerapkan disiplin. Kita ulas lebih banyak lagi tentang disiplin. Nah, dalam disiplin inilah perlu juga kita menerapkan kebiasaan positif, memberikan contoh nilai-nilai kebajikan, yang mana yang sesuai dengan disiplin positif. Tentunya dalam menerapkan disiplin itu kita harapkan tidak ada yang namanya hukuman, karena itu akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam kita menerapkan disiplin itu. Yang sangat perlu kita lakukan kebiasaan tentang disiplin positif itu adalah menyadarkan diri kita sendiri, terus kita imbaskan ke peserta didik kita, bagaimana disiplin itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu tanggung jawab yang memang harus dilakukan berdasarkan hati nurani diri sendiri untuk mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Nah, apa tujuannya kita sebenarnya memiliki disiplin positif? Bagaimana dalam disiplin positif itu kita mampu menciptakan lingkungan yang positif, sehingga kita harapkan murid kita bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikannya itu yang sudah kita ketahui bersama, itu ada peduli, saling membantu, bergotong royong, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita tanamkan sehingga budaya positif di lingkungan sekolah kita itu dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang mari kita coba bertanya kepada diri sendiri. Kita dalam perilaku kita sebelumnya
itu kita berperilaku atau melakukan sesuatu itu berdasarkan karena memang keinginan diri sendiri atau karena lingkungan atau dorongan dari yang lain. Nah, di sini kita fokus kepada motivasi. Apa yang mendorong kita untuk melakukan itu? Apakah ingin mendapat penghargaan? Apakah takut karena nanti kena hukuman atau sanksi dari atasan? Atau memang karena dorongan dari diri sendiri untuk melakukan perilaku itu? Nah, itu yang perlu kita pahami sehingga kita mampu motivasi saya berperilaku ini berada pada posisi yang mana? Apakah internal ataupun eksternal? Itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, di sini dalam kita melakukan sesuatu, tentunya kita tidak bisa menghindari dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi arah dari dorongan kita melakukan sesuatu itu dari mana? Dari dalam diri atau dari luar? Kalau dari luar inilah yang biasanya menimbulkan ketidaknyamanan kita di dalam melakukan sesuatu baru. Mungkin di sini saya akan bertanya pada salah satu bapak ibu, mungkin kepada ibu desa. Selama ini kan saya lihat ibu desa datang ke sekolahnya itu pasti tepat waktu. Alasannya ibu desa datang ke sekolah tepat waktu itu apa? Kalau boleh tahu. Alasannya supaya menggunakan peristiwa dan disiplin, terus karena supaya bisa mengajar sesuatu. Iya, terima kasih pada ibu desa. Yang disampaikan ibu desa katanya datang ke sekolah tepat waktu untuk menanamkan disiplin diri dan agar bisa mengajar tepat waktu. Pernah nggak ibu desa berpikir datang ke sekolah tepat waktu itu karena takut ditegur atau takut mendapat hukum dari atasan? Pernah nggak? Ada salah satu faktor itu nggak? Ada. Nah, berarti ada motivasi eksternalnya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, Pak Ibu. Artinya kita tidak bisa langsung beranjak kepada disiplin diri. Dalam melakukan kebiasaan itu kita tidak bisa langsung menanamkannya itu secara instan. Harus kita lakukan dari step by step. Memang awalnya kalau saya sendiri pun seperti itu, datang ke sekolah selalu tepat waktu karena mungkin takut ada sanksi dari atasan ataupun saya tentunya ingin mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain. Oh, ini datang ke sekolah tepat waktu. Barulah nanti bisa beranjak kepada kebiasaan memberikan contoh kepada siswa kita. Gitu. Artinya untuk pembiasaan yang kita lakukan itu harus step by step sehingga menjadi suatu kebiasaan positif dalam budaya positif sekolah kita. Baik, selanjutnya, nah ini yang tadi kita sampaikan. Ini ada beberapa contoh. Kalau takut ditegur oleh atasan karena terlambat, itu yang mendorong adalah motivasi eksternal. Artinya ada dorongan dari luar yang mengaruhi perilaku kita. Kemudian ingin mendapat imbalan atau pujian, seperti saya sampaikan tadi, merupakan juga motivasi eksternal. Ada dorongan dari luar juga. Nah, yang ini yang paling penting, motivasi internal. Bagaimana kita dapat menghargai diri sendiri dan menjadi teladan murid-murid kita untuk menumbuhkan disiplin positif itu. Nah, ini motivasi internal yang sangat penting sebenarnya, akan menjadi suatu kebiasaan positif Bapak Ibu. Baik, itu selanjutnya. Nah, di sini, ini ada pakar motivasi perilaku manusia dari Gosen. Itu dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Ini menyatakan bahwa ada 3 motif perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Biasanya kita sebagai guru, jika melihat siswa kita melanggar peraturan sekolah, pasti kita akan memberikan hukuman. Itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak itu disiplin, tapi tidak akan menjadi suatu kebiasaan. Jangka waktunya pendek. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya disiplin yang palsu. Artinya sesaat juga dia untuk mencapai tujuannya adalah untuk mendapat imbalan. Setelah mendapat imbalan atau penghargaan, mungkin nilai disiplinnya akan terkikis, lama-lama akan menghilang. Yang terpenting ini disiplin itu bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu seperti apa? Mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lah, 3 motivasi perilaku yang disampaikan oleh dari dosen ini perlu kita pahami, perlu kita terapkan di sekolah untuk menciptakan budaya positif kepada anak. Nah, jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan ataupun hukuman, ataupun dia tidak ingin mendapat pujian. Itu bedanya Bapak Ibu, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Untuk Ibu Prima mungkin, nah, misalnya ada salah satu siswanya datang ke sekolah tidak tepat waktu, apa yang akan Ibu Prima lakukan? Memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang biasanya Ibu Prima lakukan ini? Terima kasih Bu Prima. Tadi Bu Prima menyatakan bahwa jika muridnya datang terlambat, ada alasan yang jelas, Ibu Prima akan memberikan konsekuensi. Jika tidak ada alasan, akan memberikan hukuman. Mungkin ini berarti hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Disinilah posisinya kita, pentingnya posisi kontrol kita sebagai guru. Jika kita memberikan langsung hukuman kepada siswa, itu kita akan memberikan pernyataan atau identitas bahwa oh, siswa itu gagal. Siswa itu akan merasa gagal karena mereka langsung dihukum. Memang mereka menyalahi peraturan atau melanggar peraturan. Kita kalau langsung memberikan hukuman, itu siswa akan merasa bersalah, merasa gagal, lalu kita tidak tahu alasannya seperti apa. Yang kedua, ini konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat dari kita melakukan sesuatu. Apa akibatnya? Anak-anak itu mungkin sudah tahu, kalau saya terlambat, saya akan dihukum. Kalau saya terlambat, ini akan ada sanksi yang menunggu saya. Nah, kalau konsekuensi mungkin bisa kita lakukan konsekuensi dalam ketiga posisi ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi itu berada pada posisi yang netral, abu-abu ya, arahnya mau ke restitusi atau hukuman. Itu sifatnya. Nanti saya akan jelaskan Pak Ibu untuk posisinya itu. Nah, ini Pak Ibu.
Kalau kita identitas gagal itu ada hukuman. Pernyataan-pernyataannya juga sudah ada. Kalau identitas sukses dalam menerapkan disiplinnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Yang paling positif adalah pada posisi restitusi. Nah, sebelum nanti saya jelaskan atau kita bahas bersama tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi itu, mari kita baca dulu pernyataan berikut. Untuk Ibu Desa silakan dibaca dulu hukuman, konsekuensi dan restitusinya. Oh, nggak kelihatan ya slide-nya. Kalau begitu kepada Ibu Prima, silakan. Dia lewat dari sini juga boleh, berdiri di sini. Ya, yang hukuman seperti apa, konsekuensi dan restitusi. Untuk identitas gagal, hukumannya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi, dan restitusinya itu restitusi merupakan pilihan. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu korban. Korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya itu korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusinya itu korban mendapatkan ganti. Yang keempat ada murid atau anak tersakiti. Konsekuensinya itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusinya itu murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya yaitu hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusinya itu masalah terpecahkan. Selanjutnya itu ada hukuman tentang sistem tidak akan terjadi bila murid tidak takut. Konsekuensinya itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusinya itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya yaitu hukuman tentang berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusinya itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya yaitu hukuman tentang peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusinya itu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, yang terakhir yaitu hukuman tentang murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya itu murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusinya yaitu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Baik, terima kasih Bu Prima. Nah, tadi sudah disampaikan kepada Ibu dari Bu Prima bahwa ada 3 identitasnya nih. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal dan sukses. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam konsekuensi itu pernyataannya semua abu-abu. Dia arahnya ke hukuman juga bisa, ke positif juga ada beberapa yang bisa. Mungkin setelah dibaca tadi sama Ibu Prima, Bapak Ibu akan lebih memahami yang mana sih yang disebut dengan hukuman, yang mana konsekuensi, dan mana restitusi. Begitu Bapak Ibu. Ini juga sama, sebenarnya sama bagaimana kita pernyataan-pernyataan kita atau sikap-sikap kita yang menunjukkan hukuman seperti apa, yang konsekuensi seperti apa, dan yang restitusi. Nah, misalnya dalam hukuman mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif atau membayar impas kesalahan. Misalnya anak menyontek, anak murid kita menyontek saat ada ulangan atau penilaian
penilaian setelah pembelajaran atau penilaian formatifnya, ada siswa yang menyontek. Kalau kita memberikan hukuman, contohnya seperti apa? Mungkin kita akan menyuruh siswa itu tidak mengerjakan lagi, atau kita langsung berikan pemotongan nilai. Itu adalah hukuman. Kalau kita bersifat memberikan konsekuensi, kita ini akan mencoba mengontrol anak itu dengan penguatan positif. Misalnya kita berikan dulu teguran. Jika tidak mempan teguran yang kita berikan, baru kita konsekuensinya ada yang bertahap seperti apa. Misalnya jika dia terus-terusan menyontek sampai 3 kali, mungkin di posisi duduknya akan dipindahkan atau dekat dengan kita supaya kita gampang untuk memberikan kontrolnya. Yang terakhir adalah restitusi. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Ini yang paling susah. Ini yang paling agak menjelimet untuk kita implementasikan. Bagaimana kita perlu menyadarkan siswa itu. Oh, kalau kamu menyontek akan seperti ini. Nantinya kita akan memberikan perbaikan positif kepada siswa itu. Yang pertama kita harus mampu menyadarkannya dulu, baru kita bisa memberikan kendali sepenuhnya kepada siswa itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah memahami tabel tadi, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan jika menemukan perilaku yang perilakunya negatif? Tadi kan sudah ada. Mungkin Ibu Sri, kalau setelah memahami tiga identitas tadi, jika ada murid yang berperilaku negatif, apa yang akan Ibu lakukan? Jika siswa saya melakukan perilaku negatif di kelas, mungkin saya bisa melakukan tindakan restitusi. Tindakan restitusi itu berfungsi untuk mengubah dirinya itu untuk berbuat perilaku positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Nah, ini yang disampaikan dari Bu Sri itu arah ke perbaikan atau ke restitusi. Nah, inilah yang harus kita lakukan Pak Ibu. Artinya setiap siswa melakukan perilaku negatif itu ada alasannya. Itu yang harus kita pahami, alasannya apa. Apakah untuk kesenangan, untuk kebebasan, atau lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu yang perlu kita pahami dulu, baru kita bisa melakukan restitusi. Artinya melakukan perbaikan terhadap perilakunya itu. Nah, di sini untuk memberikan hukuman itu agak kita kurang belumnya. Nah, itu tidak akan memperbaiki perilakunya, Bapak Ibu. Ya, betul yang dilakukan oleh Ibu Sri tadi, yang harus kita juga bersama-sama lakukan nanti untuk menghadapi siswa yang memiliki perilaku negatif. Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya. Coba Bapak Ibu lihat di layar, baca di sana ada yang tidak panggungnya. Ini termasuk hukuman atau frekuensi. Misalnya ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Misalnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Artinya siswa itu disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Harapan itu hukuman. Ya, kita kunci dulu hukuman itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita kunci. Yang kedua hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga? Iya. Kita kunci juga hukumannya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya.
Kita kunci di konsekuensi. Berikutnya pernyataan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik, konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Iya, artinya murid disuruh untuk melepas sepatu, maksudnya salah ketik. Melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat. Iya, benar yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Yang pertama itu hukuman, sudah jelas-jelas Bapak Ibu. Hukuman itu artinya kalau menulis, kenapa kita nyatakan itu hukumannya ini memberikan identitas gagal. Dengan siswa itu menulis di bukunya tentang kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu bisa memperbaiki perilakunya? Tidak kan? Tidak akan bisa merubah perilakunya itu. Kemudian yang kedua juga jelas juga hukuman, yang ketiga juga hukuman, yang akhirnya adalah konsekuensi. Nah, di sini mulai memunculkan sikap tanggung jawab. Jika dia salah menghilangkan barang orang itu misalnya, dia harus menggantinya. Seperti pernyataan ini, kertas temannya dicoret-coret, dia harus menggantinya. Itu ke konsekuensi. Yang terakhir mungkin tadi agak keliru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kenapa ini berbeda dengan yang lari 2 kali yang pernyataan nomor 2? Karena dalam nomor 2 itu tidak ada pelajaran PJOK-nya. Yang terakhir itu karena ada pelajaran PJOK-nya. Kenapa dia sampai di atau termasuk pada konsekuensi? Karena itu terkait dengan materi PJOK. Mungkin temannya tadi sudah melakukan pemanasan atau lari dari lapangan, ini karena dia terlambat, dia harus melakukannya itu. Seolah-olah seperti hukuman, tapi itu merupakan konsekuensi karena terkait dengan pelajaran PJOK Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita kurangi. Karena tujuan kita adalah membentuk identitas sukses pada murid kita. Caranya seperti apa? Ya, kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Ini pilihannya. Hukumannya kita tinggalkan, yang kita tumbuhkan adalah konsekuensi atau restitusi jika ada murid atau siswa kita melakukan perilaku yang negatif. Nah, Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini mungkin sebenarnya kita pengalaman Bapak Ibu sebagai guru pasti sudah pernah melakukan restitusi ini. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak sadar melakukannya, bahwa yang tindakan yang Bapak Ibu sudah lakukan itu sudah menunjukkan restitusi. Karena istilah ini mungkin baru Bapak Ibu ketahui, dan saya pun juga baru mengetahui adanya restitusi, begitu Bapak Ibu. Nah, restitusi ini ada identik dengan perbaikan perilaku negatifnya. Di sini kita perlu menyadarkan siswa atas kesalahannya, memberikan validasi kesalahan kepada siswa, dan meyakini yang menjadi keyakinannya, untuk meyakini keyakinan positif kepada siswa setelah mereka tahu kesalahannya, sehingga terjadinya restitusi atau perbaikan terhadap perilaku siswa kita. Nah, adapun ciri-cirinya kalau kita sudah melakukan restitusi, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun
untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya untuk memperbaiki hubungan. Yang berikutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya dalam restitusi itu ada tawaran yang kita berikan. Jika yang mana yang akan dipilih siswa untuk melakukan restitusi atau melakukan perbaikan pada perilakunya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita di sini memberikan tuntunan untuk melihat kembali, merefleksikan kembali terhadap tindakannya itu, sehingga bisa membedakan yang mana perilakunya yang keliru atau menyimpang. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Kita sebagai manusia kan ada yang namanya kebutuhan dasar, apakah untuk kesenangan, apakah untuk sekedar iseng, itu kan juga merupakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena ini bersifatnya perbaikan perilaku. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter itu kan merupakan suatu nilai yang sudah berakar dalam diri siswa dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa. Artinya tindakannya itu bukan tindakan palsu. Baru kita akan ada peraturan yang artinya dia menghindari hukuman, tindakannya itu akan palsu. Di sini pentingnya kita menumbuhkan karakter agar nilai-nilai positifnya itu berakar dari dalam diri siswa. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jika ada perilaku siswa kita yang negatif atau menyimpang, kita tidak bisa semata-mata memberikan hukuman kepada siswa itu, menjas siswa itu salah. Namun tugas yang kita perlu lakukan adalah memberikan solusi terhadap tindakan siswa itu. Bagaimana sebaiknya, bagaimana kita mengarahkan siswa tersebut sehingga terjadi perbaikan perilaku ke arah yang positif. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini sudah biasa kita lakukan di sekolah. Jika ada siswa yang bermasalah, kita akan panggil ke ruang guru. Kita berusaha memberikan restitusi, memberikan solusi. Setelah itu baru kita kembalikan ke kelasnya dengan harapan memiliki, setelah dia masuk lagi ke kelompoknya itu mempunyai karakter yang kuat, mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Karena dasarnya kita memberikan restitusi adalah memvalidasi awalnya kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa, kemudian kita memberikan perbaikan dan solusi yang terbaik untuk siswa kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi ciri-ciri restitusi. Mana yang merupakan dari pernyataan-pernyataan ini mungkin salah satu sudah Bapak Ibu lakukan, berarti Bapak Ibu sudah melakukan restitusi. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan itu memiliki tujuan. Artinya tujuan kita pastinya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar kita? Yang pertama itu ada bertahan hidup atau survival. Kemudian menerima kasih sayang, itu merupakan juga dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kebebasan atau freedom, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini yang mempengaruhi tindakan kita, Bapak Ibu, bukan murid saja. Ini yang mendasari kita dalam melakukan tindakan. Nah, di sini ada contoh kasus, Bapak Ibu, coba diperhatikan. Nah, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, ini contohnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dia merasa
Ini kebutuhan dasar manusia yang mana yang coba dipenuhi oleh Bimo? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Dari pernyataan Bimo itu arahnya itu dia memenuhi kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Oh, kasih sayang. Bapak Yudi menyatakan kasih sayang. Ibu Sri tadi ada berbeda kayaknya. Kesenangan, oke, ya nanti kita cek. Kita simpan dulu, ada tadi kasih sayang dan ada kesenangan. Berikutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini nilai yang artinya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bimo yang bagian mana? Penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Kebebasan, Bapak Ibu tadi bilang kebebasan, ada yang lain? Kita cross check ya Bapak Ibu. Iya, kebebasan dan kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Di sini sudah jelas bahwa ada kalimat senang di sana, kata senang di sana. Berarti yang ingin berusaha dipenuhi oleh Bimo adalah kesenangannya. Dia merasa senang bermain kejar-kejaran. Untuk yang kedua itu, aku bosan belajar mewarnai terus-menerus di dalam kelas. Ini adanya ya dia berusaha untuk memenuhi kebebasan. Berarti anak itu akan merasa tertekan, merasa bosan, merasa terpaksa jika terus disuruh mewarnai. Tidak merasa bebas, tidak merasa bisa mengeluarkan segala yang ingin dia lakukan. Nah, dari inilah yang menyebabkan timbulnya tadi Bimo bermain kejar-kejaran di luar kelas karena dia senang, dan yang kedua karena dia merasa bosan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini menjadi suatu pertimbangan di dalam kita melakukan restitusi. Ya, nanti terakhir kita melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita sampai kepada segitiga restitusi, di sini ada posisi Bapak Ibu di dalam mengontrol kedisiplinan murid. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di dalam mengontrol kedisiplinan murid Bapak Ibu. Apa saja itu? Nah, ada posisi penghukum. Bapak Ibu yang suka menghukum murid karena kesalahannya, berarti berada sisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya ini identik dengan kata seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang merasa ada siswa yang melakukan kesalahan, misalnya berantem dengan temannya. Kalimat kita yang menunjukkan bahwa kita adalah guru pembuat rasa bersalah adalah Misalnya nama siswa bermasalah itu adalah Edo gitu. Edo, Bapak sebenarnya kecewa dengan kamu. Sudah Bapak sering kasih tahu, sudah sering Bapak beritahu tentang sikapmu yang seharusnya baik, tapi kamu masih berantem dengan temanmu. Nah, kalimat itulah yang membuat siswa itu kan merasa cenderung merasa bersalah. Nah, itulah makanya kalau tipikal kita seperti itu, kita identik pada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Nah, di sini kita mengikiskan atau mengurangi jarak antara guru dan siswa. Ini lebih ke arah teman. Mengapa lebih ke arah teman? Contohnya seperti apa? Nah, bahasa yang kita gunakan mungkin bahasa sehari-hari, bahasa sehari-hari biasa dengan teman itu artinya siswa pun merasa akan tidak ada jarak lagi antara guru dan teman. Cara menegur kita mungkin tidak
tidak formal, menggunakan bahasa sehari-hari. Itu posisi kontrol kita ke arah posisi teman. Kemudian pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling sempurna, ini adalah manajer. Karena kalau kita menerapkan memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol ke manajer, itu otomatis kita sudah pasti melakukan segitiga restitusi ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Lebih jelasnya di sini ada slide berikutnya, contoh-contoh posisi kontrolnya itu. Nah ini Bapak Ibu, kalau posisi hukum itu contohnya patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Misalnya itu kalimat-kalimat identik dengan hukum, selalu terakhir selesai. Artinya kita misalnya ada siswa yang terakhir selesai, kamu selalu pasti yang terakhir selesai. Dengan nada tinggi kita berbicara seperti itu dengan murid, itu posisi ke penghukum. Yang berikutnya ke pembuat rasa bersalah. Di sini bermain psikologi murid. Ini yang paling artinya mengganggu psikologi murid bisa. Artinya siswa itu kan terus-terusan merasa bersalah. Yang kita harapkan kalau siswa merasa bersalah ada perbaikan, mungkin tidak akan melakukan perbaikan. Dia bisa membenci kita, menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Nah, ini yang posisi yang paling bahaya Bapak. Jangan sampai kita mengganggu psikologi murid kita. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Ini contoh-contoh kalimat posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman itu mengontrol murid dengan cara gimana? Misalnya kita bersih-bersih, kita melakukan kegiatan bersih-bersih, kita memanggil siswa, nah ayo bantu Bapak ya, misalnya bersihkan kaca gitu misalnya. Itu komposisi teman, artinya bahasa yang kita gunakan ke arah yang bahasa sehari-hari, berasal bahasa pertemanan gitu. Kemudian posisi pemantau ini identik dengan mengingatkan. Misalnya ada siswa yang melanggar, Pak Ibu mungkin bertanya, oh kamu hari ini melanggar peraturan yang mana? Itu kita sangat memantau. Ya di sini yang tadi saya sampaikan, posisi yang sempurna adalah posisi manajer. Karena di sini akan ada namanya suatu keyakinan yang disepakati, awalnya disepakati dan diyakini secara bersama-sama. Di sini juga nanti ada perbaikan. Mengapa posisi manajer itu identik dengan restitusi? Karena adanya perbaikan perilaku, tidak semata-mata menghukum, menegur, membuat rasa bersalah. Ini posisi yang paling sempurna Bapak Ibu, adalah posisi manajer. Nah, sembari kita mengingat tadi posisi kontrolnya, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pernyataan seperti itu, kalau kita sebagai guru itu berada posisi apa Bapak Ibu? Apa udah saya? Apa tadi? Membuat orang merasa bersalah. Kita kunci, coba kita lihat benar apa tidak. Oke, benar sekali. Artinya di sana membuat orang merasa bersalah. Nah, ini yang mungkin yang sering mungkin kita lakukan ya untuk menyadarkan siswa itu. Yang berikutnya, nah, sharing 5 posisi kontrol sebagai guru paling sering dilakukan dengan menempel kertas post-it. Artinya kita memberikan kertas kepada siswa untuk saling sharing pada siswa, pada teman, sama-sama teman sejawat kita, teman guru. Artinya saling mengingatkan. Misalnya saya pada hari kemarin misalnya menghukum siswa, itu nanti ada yang melihat temannya. Oh berarti posisi yang dilakukan adalah penghukum, mungkin akan ditempel di mana, di ruang guru misalnya ada nama saya di sana, kemudian ditempel dengan post-it. Hari ini saya melakukan posisi penghukum.
Nah, itu artinya kita saling merefleksikan, sama-sama guru artinya merefleksikan apakah kita sudah melakukan posisi yang mana dalam kegiatan sehari-hari untuk menyikapi siswa yang berperilaku negatif. Nah, ini kan sudah sering juga kita lakukan, saling mengingatkan satu sama lain di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, inilah sekarang, inilah tentunya adanya keyakinan kelas, Bapak Ibu, untuk menghindari perilaku negatif, untuk menumbuhkan budaya positif. Perlu adanya keyakinan kelas. Mungkin dulu kita pernah mendengar yang adanya kesepakatan kelas. Kalau di kuliah dulu kita familiar dengan kata kontrak kuliah. Ini sama sebenarnya Bapak Ibu. Cuma di sini lebih ke keyakinan kelas, artinya kesepakatan-kesepakatan yang kita buat akhirnya kita yakini secara bersama-sama dan kita laksanakan. Itu mengapa namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengapa bisa diyakini? Karena ada alasannya. Nah, misalnya hal yang sederhana, saya memberikan contoh yang di luar kegiatan kelas. Misalnya memakai helm saat menggunakan atau mengendarai motor, kemudian memakai masker di luar atau di area tempat yang di rumah sakit, misalnya menggunakan masker, menggunakan motor wajib kita menggunakan helm. Nah, di sini ada alasannya, Bapak Ibu. Kenapa kita meyakini itu? Ada alasannya. Yang pertama, untuk melindungi kepala misalnya. Artinya tidak semata-mata untuk menaati peraturan. Itu bedanya dengan peraturan. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, Bapak Ibu. Karena ada alasan-alasan yang itulah mengapa keyakinan kelas itu gampang untuk disepakati dan diyakini sehingga bisa dilaksanakan dengan baik oleh kita sebagai guru dan peserta didik kita. Dalam membuat keyakinan kelas itu, kita bersama siswa merancangnya. Asalnya dari mana? Dari peraturan. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, itu keyakinan kelasnya. Membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal. Dari dua pernyataan itu, nilai kebajikan apa yang dipenuhi di sana? Ada nilai kebajikan, disiplin misalnya. Itu karena dia datang ke sekolah tepat waktu dan membawa buku, itu nilai disiplin, nilai kebajikan disiplinnya yang ditumbuhkan. Misalnya Bapak Ibu ada lagi tidak boleh mencoret-coret tembok. Kalau itu diubah menjadi kalimat positif seperti apa? Misalnya kita ada peraturan di sekolah kita di kelas, peraturan di kelas, ingin kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kalimat negatif itu harus kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya kan kata tertibnya tidak boleh mencoret-coret tembok atau meja saat di sekolah. Kalimat positifnya seperti apa, Pak Ibu? Misalnya kalau keyakinan yang harus kita sepakati, kita ubah itu kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Selalu menjaga kebersihan kelas. Itu yang harus diyakini secara bersama, harus disepakati dan diterapkan oleh semuanya. Nilai kebajikan universal yang mana yang berusaha ditumbuhkan dengan memunculkan keyakinan itu dari Bapak Ibu? Ada nilai tanggung jawab di sana? Ada nilai tanggung jawab yang berusaha ditumbuhkan.
Nah, ini sifat-sifat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa dibilang lebih abstrak? Kalau tadi kan seperti contoh yang saya sampaikan tadi, tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu kan rinci, yang tidak boleh dicoret adalah tembok. Di sini kita mengubah keyakinan kelasnya itu adalah selalu menjaga kebersihan ruang kelas, tidak selalu mencoret, bikin sampah dan lain sebagainya. Semua mengenal nilai kebajikan yang muncul, nilai tanggung jawab dan disiplinnya di sana juga bisa tumbuh, Bapak Ibu. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi kan sudah saya berikan contoh. Misalnya ada peraturan kelas atau tata tertib kita yang masih menggunakan kalimat negatif, itu kan sudah biasa, itu dilarang membuang sampah sembarangan, itu biasanya. Kita ubah menjadi keyakinan kelas itu dengan mengubahnya menjadi kalimat positif, sehingga tidak dapat memunculkan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, untuk itu caranya seperti apa? Kita harus punya acuan nilai-nilai kebajikan apa yang kita akan ingin tumbuhkan di peserta didik kelas kita. Semua peserta didik kelas kita berikan kesempatan untuk menyampaikan idenya atau gagasannya, keyakinan yang mana yang ingin ditumbuhkan. Kita berikan satu-satu, baru kita finalkan menjadi suatu kesepakatan dan keyakinan kelas yang nantinya bisa kita laksanakan secara bersama-sama, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya ini tidak bersifat muluk-muluk. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangannya pasti ada yang akan dirubah. Mungkin setiap satu semester, oh ini rasanya sudah cukup, sudah menjadi kebiasaan positif. Yang masih negatif itu kita tonjolkan, kita ubah menjadi kalimat positif dan kita jadikan keyakinan kelas untuk siswa itu bisa melakukan kebiasaan budaya positif. Baik, selanjutnya itu ciri sifat-sifat keyakinan kelasnya. Nah, ini misalnya cara menumbuhkan keyakinan kelas. Misalnya siswa satu persatu diberikan kesempatan keyakinan mana yang ingin ditonjolkan di kelasnya. Baru kita merangkum menjadi nilai-nilai yang disepakati di kelas, seperti yang ada pada slide ini. Menghargai teman dan berusaha berbicara, misalnya disiplin piket dan selalu menjaga kebersihan kelas. Di sini masih ada nilai-nilai kebajikan yang ingin ditumbuhkan. Makanya keyakinan kelas itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi mengena ke semuanya. Ya, artinya yang ingin dicapai itu bisa tercapai nantinya. Ya tidak muluk-muluk terlalu banyak, mungkin kan arahnya ke tata tertib jadi bukan ke keyakinan kelas. Nah, misi contohnya Pak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa itu keyakinannya Pak Ibu? Keyakinan kelasnya mungkin kalau dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya ada dan menghormati orang lain. Yang tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya itu di perpustakaan atau di pojok baca di kelas kita. Ini nilai keyakinan atau nilai kebajikan yang diinginkan adalah tanggung jawab. Nah, ini coba Bapak baca, mungkin setelah membaca sebelum pembelajaran dimulai. Nilainya ada menghormati orang lain dan berkorban. Dilarang melakukan kekerasan tanpa peraturan. Bagaimana kita ubah itu menjadi kalimat positif dulu untuk kita jadikan keyakinan.
Misalnya selalu peduli dengan teman itu misalnya. Nah, itu keyakinan kelasnya yang menghormati orang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah paham sekali ini. Kita lanjutkan saja ke segitiga restitusi. Lagi sedikit Bapak Ibu. Ini puncak dari yang kita ingin sepakati dan yakini pada kesempatan ini. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi atau perbaikan. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa secara mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada segitiga sisi restitusi, artinya digambarkan pada sisi-sisi segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Misalnya Bapak Ibu, ini yang pernah saya alami dalam merangkap segitiga restitusi. Pada saat saya menjelaskan materi, itu ada beberapa siswa yang bercanda, sehingga mengganggu proses pembelajaran di kelas itu. Siswa yang bersangkutan saya panggil ke ruang guru. Bagaimana cara saya menstabilkan identitasnya? Ya tidak apa-apa, kamu tadi sudah ribut di kelas, tidak apa-apa. Ini akan menstabilkan identitasnya. Artinya kita langsung berikan nada tinggi. Kita stabilkan dulu, tidak apa-apa. Tidak kamu aja yang biasanya ribut di kelas. Temanmu masih banyak yang lain. Ada yang biasanya juga ribut di kelas, tapi hari ini kamu ribut. Lalu misalnya kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitasnya, kita tanyakan, hari ini kamu ada merasa melakukan kesalahan? Itu pertanyaannya mungkin. Itu ke arah validasi tindakan yang salah. Menyadarkan siswa, kalau siswanya sudah menyatakan saya ada Pak, saya ribut tadi di kelas gitu misalnya. Nah, di sini kita menanyakan alasannya. Alasannya karena apa? Karena bosan. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kan semangat. Baru kita identifikasi lagi kesalahannya itu terletak pada kita atau pada siswa itu sendiri. Kalau dia sudah merasa bosan, berarti mungkin penyampaian materi kita kurang menarik. Ini juga bisa dijadikan bahan refleksi. Nah, terkait dengan segitiga restitusi itu baru tadi pada tahap validitas tindakan yang salah. Ini menyatakan, berarti ternyata salah tindakannya. Baru ke menanyakan keyakinannya yang terakhir. Sudah tadi dijelaskan alasannya seperti apa, lalu kamu ingin menjadi seperti apa sebenarnya. Baru disinilah kita memberikan solusi, memberikan tuntunan kepada siswa agar dia itu bisa melakukan perbaikan sikapnya, artinya tidak mengulangi lagi kesalahannya itu. Begitu Bapak Ibu, itulah yang diharapkan dari segitiga restitusi itu. Mungkin ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan, tapi kata segitiga restitusinya itu atau istilah segitiga restitusinya itu baru Bapak Ibu mungkin inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, dari segitiga restitusi itu kita harapkan tumbuhnya budaya-budaya positif, nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Yang kita harapkan di sini apa? Kita berharap siswa kita itu ke sekolah bisa datang dengan nyaman dan dapat pembelajaran yang bermakna. Dengan cara kita melakukan budaya-budaya positif, pembiasaan-pembiasaan yang positif, sehingga semua berjalan dengan baik, semua merasa nyaman, semua merasa senang. Begitu Bapak Ibu. Baik, nanti kita harapkan, kita berharap juga kita bisa menyikapi atau kita bisa menerapkan teori segitiga restitusi itu bila mana nanti kita
menemukan siswa yang bermasalah atau kita menyikapi siswa-siswa kita yang bermasalah sehingga kita melakukan perbaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan tentang yang sudah kita bahas atau diskusikan pada hari ini? Tidak ada Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita dan juga menerapkan segitiga restitusi. Karena ini materinya sudah sampai pada ke segitiga restitusi, pada kesempatan ini saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang tidak sesuai yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf. Akhir dari kegiatan diseminasi ini saya tutup atau akhiri dengan para musaki. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak.